Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyelam minum air. Ini saya lagi bantu nih. Cakep nih biar kenceng. Sambil menyelam minum air. Yang jawab salam saya doain jadi orang tajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Ikhlas dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semua sama-sama dalam perlindungan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita sama-sama memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya berpantun sambil menyelam minum air, sekarang ini pun saya sampaikan bahwa kita sekarang ini sambil menyelam minum air, sambil mengaji, melaksanakan taklim seperti biasa, sekaligus memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra diambil dari akar kata sara yasri isra, merupakan isim masdar, artinya perjalanan di malam hari, itu Isra. Jadi kalau ada seorang hansip jalan di malam hari kontrol wilayahnya, itu disebut ronda. Enak aja Isra. Jadi Isra itu perjalanan di malam hari yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehendak Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah selanjutnya dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Diambil dari akar kata araja ya'ruju mi'raj,
juga bentuk isim masdar, artinya naik. Artinya apa? Naik. Naik di malam hari itu namanya mi'raj. Jadi kalau ada anak muda naik pohon mangga malam-malam disebut maling. Lorong-lorong mangga bilang mi'raj. Berarti tipu-tipuan saya baca. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh dunia terguncang, seluruh isi makhluk ini terguncang dengan peristiwa yang sangat spektakuler ini. Bayangkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu secara normatif orang berjalan menggunakan kendaraan kuda atau onta itu jaraknya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan berangkat, pulangnya 1 bulan lagi, berarti berapa? 2 bulan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu nggak sampai sebulan, bahkan nggak sampai sehari, bahkan juga tidak sampai semalam, dan dikatakan setengah malam juga kagak. Coba kita perhatikan bacaannya Al-Quran, kalimatnya laila, sebagian malam. Bahkan kalau sebagian ulama mentafsirkan kalimat lailan ini sedikit dari waktu malam. Ketika Rasulullah meninggalkan tempat tidurnya, sampai Rasulullah pulang lagi ke kamar istrinya Khadijah, selesai Isra Mi'raj itu posisi tidurnya istrinya Khadijah enggak berubah, belum berubah. Berarti kan sebentar. Makanya ketika peristiwa ini diceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, baginya Rasulullah memberikan pengumuman, wahai orang-orang Quraisy, semalam saya melakukan suatu pelajaran perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berjumpa kepada Allah di Sidratul Muntaha. Itu orang-orang pada tidak percaya. Bahkan sebagian orang mengatakan Muhammad gila, Muhammad PA. Masa dia ngaku berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis cuman semalaman juga kagak. Makanya peristiwa ini kalau kita sikapi dengan logika manusia gak akan ketemu, tapi semestinya peristiwa yang spektakuler ini, yang sangat luar biasa ini, mesti kita sikapi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Isra ini kan Nabi dijalankan oleh Allah, bukan kemauan Nabi, tapi kemauan Allah. Kalau saya diundang ceramah umpamanya di luar kota, maka panitia akan memfasilitasi saya mobil jemputan, semua kebutuhan selama perjalanan, makan. Kalau mungkin waktunya lama saya nginep di hotel, belum amplop, udah banyak disiapin sama panitia. Contoh ini,
Nah begitu juga Nabi Muhammad, Nabi diundang sama Allah, yang undang Allah, jadi segala sesuatunya yang mempersiapkan adalah Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja, di mana Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau saya bilang ada seekor semut, kan semut jalannya lama, itu dia berjalan nggak sampai sehari semalam sampai ke Mekah, percaya nggak? Percaya saya, dengan cara Allah. Kalau dengan cara semut, ya nggak bisa. Ada orang berangkat haji atau umroh, dia nggak tahu di kantongnya ada semut. Dia berangkat dari rumahnya menuju bandara, dari bandara dia naik pesawat sampai ke Ka'bah, ke Mekah. Itu semut nyampe nggak? Itu logika yang paling ringan. Itu semut. Nah ini kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah berkehendak terhadap kekasihnya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak mengandung pelajaran yang sangat penting buat kita, berkaitan dengan akidah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkaitan dengan ibadah, yaitu penghambaan manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inti dari Isra Mi'raj ini salah satunya adalah penghambaan yang total, sekaligus menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia dan total ibadah. Tadi ayatnya sudah dibaca sama qari kita. Sayang sekarang qarinya berketuaan. Saya yakin dulu kalau masih muda dia udah tua aja suara masih ada tenaga dan tentunya. Saya makin yakin kalau masih muda, dan bagus beliau suara kelihatan. Cuma sekarang udah kebanyakan ngerokok dia. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sosok Rasulullah dengan istilah hamba. Dan ini menunjukkan bahwasannya status tertinggi manusia di hadapan Allah itu adalah seorang hamba, bukan seorang raja, bukan seorang penguasa, bukan seorang nabi dan rasul, tapi hamba. Makanya Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi rasuli, maha suci Allah yang telah memperjalankan rasul. Kan itu pangkat mulia menurut kita. Dan Allah juga enggak bilang subhanalladzi asra bi 'abdihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi, maha suci Allah yang telah memperjalankan sang nabi-Nya. Bahkan Allah tidak mengatakan dalam ayat tersebut subhanalladzi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang telah memperjalankan
Muhammad, tapi Allah lebih memilih kalimat bi'abdihi, abdun, hamba. Artinya apa? Bahwa status tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita mampu memposisikan diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan tuh. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Shawi Al-Maliki dalam kitab Tafsir Al-Shawi, di mana beliau mengatakan lam yaqul bi nabiyhi wala bi rasulihi isyaratun ala anna wasfal ubudiyyah ashahul awsafi wa asyrafuha. Tidak disebutkan yang kata Nabi, kata Rasul dalam ayat tersebut. Isyarat menjadi isyarat, menjadi tanda ala anna wasfal ubudiyyah, bahwasanya sifat-sifat penghambaan seseorang ashahul awsafi wa asyrafuha itu lebih mulia daripada jabatan apapun. Kemuliaan manusia sekaligus kebahagiaan manusia ada di dalam iman dan takwa. Tuh lihat Fir'aun, kurang apa Fir'aun kuasanya, punya kerajaan besar, rakyatnya banyak, gak ada satupun rakyat yang berani tentang Fir'aun. Lihat Qarun, hartanya banyak. Hartanya Qarun itu bejibun. Kalau kita sering disajikan informasi tentang orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, di Indonesia Prayogo Pangestu yang konon kekayaannya mencapai ribuan triliun, itu belum ada apa-apanya dibandingkan Qarun. Kata Allah, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Di Allah gambarin kekayaan Qarun. Kunci-kunci tempat nyimpan harta kekayaan Qarun itu harus digotong oleh laki-laki yang berbadan kekar dan kuat. Berapa orang? Itu kunci tempat nyimpan bandanya Qarun harus digotong oleh laki-laki yang berbadan kekar dan kuat. Dalam satu riwayat dikatakan 70 orang. Itu baru kuncinya, biji mana hartanya. Tapi ketika Qarun ini, Fir'aun ini menentang kebenaran, menentang iman dan takwa, nilai-nilai ajaran Islam, apa yang terjadi? Fir'aun Allah tenggelamkan dalam keadaan yang sangat hina, bahkan di neraka selama-lamanya. Qarun hartanya yang begitu banyak dan seluruh pengikutnya itu dalam hitungan detik amblas sekejap ditelan bumi. Yang sampai sekarang di mana aja, termasuk di Salatiga, kalau ada orang macul ketemu harta disebut apa? Harta Qarun. Padahal nggak ada riwayat yang sahih Qarun pernah main di Salatiga. Saking banyaknya itu harta Qarun. Tapi ketika Qarun dan Fir'aun ini membenturkan nilai-nilai iman dan takwa, apa yang terjadi? Allah hinakan. Ada orang sahabat Nabi lahir dari budak sahaya, kalangan orang hina, namanya Bilal ibnu Rabah. Jangankan harta, dirinya aja Bilal nggak punya. Kenapa? Karena dia harus dikuasai oleh majikan.
Tapi ketika Bilal ini mensepakati kebenaran nilai-nilai iman dan takwa yang diajarkan oleh Rasulullah, dia terapkan dalam sepanjang hidupnya, lalu apa yang terjadi? Allah angkat, Allah muliakan Bilal setinggi-tingginya. Saking mulianya Bilal itu sampai Allah pernah memperdengarkan suara terompahnya di dalam surga ke telinga Rasulullah. Sendalnya Bilal itu didengarin ke telinga Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya Bilal, bandingkan dengan Fir'aun yang terompahnya saja terbuat dari emas, tapi Allah hinakan. Qarun Allah hinakan. Kenapa? Yang membuat hidup orang bahagia dan mulia bukan harta dan bukan tahta, tapi iman dan takwa. Itulah kenapa Rasulullah disebut di dalam Al-Quran bi'abdi dengan kata abdu. Jadi sebenarnya siapa saja di antara kita bisa mencapai nilai posisi itu abdu, kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Isra dan Mi'raj ini merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, hatta mustawa sumal arsy, hatta yalqahullah, sampai berjumpa dengan Allah. Tapi hati-hati dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj ini, akidah kita jangan sampai tergelincir. Karena Nabi diundang oleh Allah di langit ke-7 di Sidratul Muntaha, kemudian kita memberikan satu kesimpulan dalam bentuk tauhid, dalam bentuk akidah, bahwa posisi Allah ada di atas langit. Hancur akidah kita. Allah itu zat yang tidak membutuhkan tempat. Allah zat yang tidak bertempat. Allah ada dan tidak membutuhkan tempat. Allah ada sebelum adanya tempat. Allah lah yang menciptakan tempat. Jadi yakini oleh kita, Allah itu ada tanpa adanya tempat di mana-mana. Kalau kita pikirin sama logika kita, nggak ketemu, bisa gila kita. Allah ada tapi nggak ada tempat. Bagaimana lah tempat yang bikin Allah? Dan Allah bikin tempat sesudah adanya Allah. Ya, tidak penting. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa Allah itu bertempat di arsy, di mustawa, di langit. Allah ada di mana-mana tapi tidak bertempat. Puyeng gak kita mikirin? Udah jadi pikirin, yakin aja Allah ada. Malah kalau kita baca Quran, aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari Quran tadi kita. Nah, ini perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha merupakan perjalanan pertama manusia dalam sejarah kehidupan manusia keluar angkasa. Kalau kemarin ada Neil Armstrong yang katanya bisa mencapai bulan, itu belum ada apa-apanya. Nabi langit lapis 1, langit lapis 2, terus sampai ke 7, terus lewat lagi Sidratul Muntaha, terus ke mustawa, sampai malaikat Jibril nganterin cuma sampai Sidratul Muntaha. Nabi langsung sendiri meneruskan perjalanan sesuai tempat yang dikehendaki Allah. Andaikan malaikat Jibril memaksakan ikut bersama Rasulullah, pasti hancur betul itu malaikat Jibril. Karena setiap benda yang ada di Sidratul Muntaha, dia memaksakan naik ke atas.
pasti akan hancur. Tapi Rasulullah Allah kasih kekuasaan. Jadi betapa mulianya ini sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menginginkan Rasulullah berada di atas langit sana karena ingin memuliakan Rasulullah. Langit itu tempatnya para malaikat, tempatnya malaikat beribadah dari lapis 1 sampai 7. Gak ada satupun malaikat yang berbuat maksiat, karena memang malaikat makhluk yang gak Allah kasih hawa nafsu. Tempat suci, pantasnya buat Nabi. Jadi itu jawaban kenapa Rasulullah mesti dipanggil ke sorga, harus ke sorga. Karena Allah ingin memuliakan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang mampu. Makanya dijelaskan oleh Imam As-Sawi dalam kitab Tafsir As-Sawi, fa inna hadhil mu'jizat lam tasbiqu li ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mukjizat ini tidak pernah diberikan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebat, betapa mulianya, betapa agungnya sosok makhluk yang namanya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak akan panjang lebar, saya persingkat ceramah saya karena saya masih ada undangan di Masjid An-Nur. Ada juga peringatan Isra Mi'raj. Bahwa hasil dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah atau kewajiban sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah bentuk nyata pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat kita menunjukkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian tubuh kita yang paling mulia apa? Pala. Tapi ketika sholat, pala ini harus direndahkan serendah-rendahnya saat sujud. Orang bercanda sama kita, nepak badan kita nggak marah, nepak tangan kita tawa enjoy, nendang kaki masih bisa kita terima. Tapi kalau menjemput pala jangan main-main. Kenapa? Pala ini lambang kemuliaan kita manusia. Tapi ketika sholat kita tunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah bentuk penghambaan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus sholat ini juga merupakan bentuk membangun hubungan yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen hidup kita beres, pengen hidup kita sukses, pengen hidup kita berhasil, pengen hidup kita bahagia, kuncinya adalah sholat. Sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Nabi Muhammad mengalami keguncangan jiwa yang begitu dahsyat. Sebagai makhluk yang namanya manusia, secara normatif Nabi mengalami kesedihan yang begitu total seperti halnya kita. Betapa tidak, pamannya yang selalu membela Nabi mati-matian dari orang-orang kafir Quraisy yang namanya Abu Thalib, itu wafat. 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, Allah panggil istri tercinta yang senantiasa membela perjuangan dakwah Nabi. Seluruh hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafat. Pegangan Nabi kiri kanan oleh Nabi. Makanya Isra Mi'raj ini merupakan repres. Apa repres? Di bulan. Kalau
Kalau kita kan kalau kepala pusing banyak masalah lari ke puncak. Nabi represnya Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Makanya dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan tekanan hidup, ketika kita menghadapi banyak permasalahan hidup, sesulit apapun dan seberat apapun, maka solusinya adalah sholat. Lihat Nabi kalau banyak masalah, makin intens sholat. Nabi itu begitu, dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kalau kita kebalik sholatnya, itu ngaku. Kalau kita sholatnya dikit-dikit. Pokoknya Nabi sampai bilang, ju'ilas sholatu qurrata ain. Allah jadikan sholat itu sebagai penghibur pandangan mata. Jadi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hikmah yang kita tangkap adalah bahwa ketika kita mendapatkan permasalahan besar dalam kehidupan dunia ini, seberat apapun tekanan yang kita hadapi, Allah sudah kasih solusi. Makanya kalau kita tanggap, kalau logika kita paham, kenapa Allah sandingkan dalam kalimat azan itu berendengan apa? Hayya 'alas shalah. Artinya mari kita sholat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Itu hayya 'alal falah artinya banyak. Marilah kita mencari kemenangan, marilah kita mencari kebahagiaan, marilah kita mencari kesuksesan, marilah kita mencari keberuntungan. Wahyal makna alfa, itulah makna dari lafaz alfa. Artinya apa? Ini filosofi buat kita yang mesti kita tangkap. Kalau kita pengen hidup kita sukses, kalau kita pengen hidup kita bahagia, kalau kita pengen hidup kita mendapatkan kemenangan dalam setiap apapun, maka perbaikilah sholat kita. Itu hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholat kita jaga. Kan Allah udah bilang, kita kalau pengen Allah jamin rezeki kita, sholat. Nih iseng-iseng kita bongkar Al-Quran yang ada terjemahan. Itu ada di dalam surat Toha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan ibadah sholat. Setelah kita komitmen konsisten istiqomah dengan sholat, perintahkan keluarga kita untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan sholat itu. Dalam situasi dan kondisi apapun jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kalau kita kemudian beralasan saya bukan nggak mau sholat, bukan nggak mau sholat jamaah di masjid, saya belajar waktu, mau kerja, mau cari duit. Sebelum kita ngomong itu Allah lanjutkan ayatnya. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa, kami nggak minta kamu ngurusin rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang akan kasih rezeki. Kurang apa tuh ayat? Cuma kita baru kurang yakin. Wal 'aqibatu lit-taqwa, akhir yang baik, happy ending buat orang-orang yang bertakwa. Paham? Paham semua? Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.